Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita kirim sholawat kepada baginda Rasulullah. Sebab dengan bersholawat, hati menjadi tenang dan hidup penuh berkah. Pernahkah kalian melihat seseorang yang diremehkan karena pekerjaannya, padahal ia menyimpan sesuatu yang tak pernah disangka oleh siapapun? Inilah kisah nyata yang akan membuat kita berpikir dua kali sebelum merendahkan orang lain. Pagi itu matahari merayap cepat di atas lokasi pembangunan, membuat bayang tiang dan rangka atap memanjang di tanah berpasir. Suara molen berputar memecah udara, bercampur denting palu, gesekan gergaji, dan siulan burung yang sesekali hinggap di kabel listrik. Di antara debu yang menari tipis, seorang pemuda 25 tahun bertubuh tegap mengaduk semen dengan ritme sabar. Namanya Reza. Lengan bajunya dilipat sampai siku, kulitnya legam dipanggang siang, tetapi di matanya ada ketenangan yang jarang terlihat pada orang yang dikejar target pekerjaan. "Za, tolong adukan yang ini agak kental. Fondasi teras harus kuat," seru mandor setengah berteriak di tengah bising. "Siap, Bang," jawab Reza. Suaranya tenang. Ia menambahkan semen, mengaduk, lalu mengangkat ember dengan langkah mantap, seolah tiap beban punya tujuan. Sebuah mobil putih berhenti tepat di depan gerbang sementara yang terbuat dari seng. Dari sana turun seorang wanita muda berwajah jernih dengan tatapan tegas. Jas putihnya rapi, rambutnya tersanggul sederhana, dan langkahnya percaya diri. Dialah Dr. Ayunda, pemilik rumah sekaligus dokter yang dikenal cerdas dan sigap di klinik utamanya. Kehadirannya membuat beberapa pekerja meluruskan punggung. Ada yang buru-buru merapikan helm proyek. Ada yang mendadak lebih rajin daripada 5 menit sebelumnya. Ayunda menyapu pandang pada dinding yang baru diplester, pada kusen yang menunggu finishing, lalu berhenti pada deretan bata yang menunggu disusun. "Pak Mandor, tolong pastikan ruang praktik di lantai 1 pencahayaannya maksimal. Saya ingin pasien merasa lega saat masuk," katanya tenang. "Baik, Dok," jawab mandor sambil mencatat di buku tebalnya. Reza menahan diri beberapa langkah di belakang. Ada sesuatu pada tutur Ayunda yang membuatnya diam, bukan karena minder, melainkan karena ia merasa sedang menyaksikan seseorang yang sungguh mencintai pekerjaannya. Dalam hati, sebuah niat yang selama ini hanya berdenyut pelan tiba-tiba berdegup lebih keras. Ia pernah bilang pada dirinya, bila suatu hari hatinya yakin, ia akan mengutarakan dengan cara paling sopan yang ia bisa. Waktu istirahat menjelang. Para pekerja berteduh di bawah tenda, membuka bekal, meneguk air dingin. Reza mengelap kedua tangannya, menatap langit yang terang, lalu menarik napas panjang. "Bismillah," gumamnya lirih. Ia melangkah menuju teras yang belum sempurna, tempat Ayunda berdiri memeriksa daftar material. "Permisi, Dok," ucap Reza dengan suara yang dijaga hormat. Ayunda menoleh sekilas. "Ya, ada apa?" jawabnya singkat. Matanya kembali ke daftar. "Saya Reza, bagian tukang di proyek ini," katanya. "Saya mohon maaf bila cara saya kurang tepat. Ada hal yang ingin saya sampaikan." Mandor menoleh dari kejauhan. Beberapa pekerja yang sedang makan saling menyikut, sekadar isyarat ada sesuatu yang tak biasa. Reza menegakkan punggungnya, menatap dengan tulus tanpa menantang. "Sampaikan saja cepat, saya harus kembali ke klinik," kata Ayunda. Nadanya tetap profesional. Reza menatap ujung sepatu keselamatannya, lalu kembali menatap wajah Ayunda. "Saya ingin melamar dokter untuk menjadi istri saya," ucapnya jernih, tanpa berbelit. "Saya tahu diri saya siapa. Saya tidak membawa apa-apa selain niat baik, kerja keras, dan doa. Saya ingin membahagiakan dengan cara yang halal." Waktu seolah menahan napas. Garpu jatuh dari wadah makan seorang pekerja, disusul gelak tawa yang pecah tidak sabar. "Dengar itu, Za melamar," celetuk seseorang sambil tertawa. "Wah, tinggi juga mimpimu," timpal yang lain. Setengah mengejek, setengah terkesima. Ayunda mengangkat wajah penuh. Kini benar-benar menatap Reza dari dekat. Ada keheranan, ada tidak percaya, lalu mengeras menjadi kejengkelan yang dingin. "Kamu bilang apa barusan?"
Ia mengeja pelan. Saya melamar, Dok. Ulang Reza. Suaranya tetap lembut. Kalau boleh, saya juga ingin bertemu orang tua dokter. Menyampaikan secara baik. Senyum tipis muncul di bibir Ayunda. Tetapi bukan senyum yang hangat. Kamu tahu siapa diriku, katanya datar. Saya telah menempuh pendidikan panjang, membangun karir, menanggung banyak amanah. Dan kamu datang dengan pakaian berdebu, tangan belepotan semen, melamar di tengah proyek. Reza mengangguk, akrab dengan setiap kata yang mungkin datang. Saya paham, jawabnya. Saya tidak menawar nilai dokter. Saya hanya mengetuk pintu dengan adab. Bila ditolak, saya terima. Tawa di tenda kembali meletup. Kali ini lebih keras. Ada yang bersiul, ada yang menepuk meja. Seorang pekerja berujar, Reza, nanti dulu kalau sudah kaya. Yang lain menimpali, atau minimal ganti baju dulu. Mandor menatap dengan wajah serba salah, antara menjaga wibawa pekerjaan dan membiarkan drama singkat ini berlalu. Ayunda menutup buku daftar perlahan, memandang Reza yang tetap berdiri tegak. Kamu benar-benar berani, katanya. Suaranya menurun satu nada, tetapi tajam. Ia melangkah ke dekat bak adukan yang baru saja diaduk Reza. Berani, tapi tidak tahu tempat. Tangan Ayunda meraih gayung yang tergeletak di sisi bak. Seketika suasana beku. Reza melihat gerak itu, ia mengangkat telapak tangan sedikit, bukan untuk menahan, melainkan seperti hendak menenangkan udara di sekeliling. Dok, mohon, Mandor berucap, separuh melangkah, tetapi ragu. Ayunda menyendok adukan, mengangkatnya setinggi pinggang. Ini dunia nyata, ucapnya pelan namun terdengar oleh semua. Di sini orang harus paham batas. Jangan bawa mimpi yang tidak tahu malu. Cipratan dingin mengguyur lengan dan bahu Reza. Bukan basah seluruh tubuh, tetapi cukup untuk membuat baju kerjanya belepotan, membuat sebagian orang kembali tertawa, ada pula yang justru terdiam. Gayung itu jatuh kembali ke bibir bak dengan bunyi serag yang serak. Reza tidak bergerak selama beberapa detik. Ia memejamkan mata, menahan sesuatu yang seperti batu terselip di tenggorokan. Ketika ia membuka mata, sinar matanya berubah, bukan marah, bukan juga pasrah, melainkan kejernihan yang anehnya menenangkan. Terima kasih, Dok, sudah memberi jawaban, katanya tenang. Saya minta maaf telah mengganggu waktu. Saya kembali bekerja. Ia menoleh pada Mandor. Bang, izin saya bereskan area ini dulu, ucapnya singkat. Mandor hanya mengangguk, rahangnya mengeras. Seolah ada kata yang ingin diucapkan namun ditahan agar hari itu tetap berjalan. Reza melangkah ke pinggir, mengambil air bersih dari jeriken, membersihkan lengan dan bajunya sebisanya. Seorang rekan kerja yang biasanya suka bercanda mendekat dengan ragu. Maaf tadi gue, katanya putus-putus. Reza menepuk bahunya pelan. Santai, bro. Kita semua belajar. Jawabnya. Ia menaruh kembali jeriken, merapikan peralatan, lalu kembali ke pekerjaannya, seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Ayunda berdiri diam beberapa saat, menatap punggung Reza yang kembali mengaduk, seolah ritme kerjanya tidak pernah goyah. Ada sesuatu yang muncul sekilas di mata Ayunda, semacam bayangan yang entah berasal dari mana, lalu hilang oleh sibuknya jadwal yang menanti. Ia berjalan menuju mobil, menutup pintu, dan menghela napas pelan. Mesin menyala, debu berputar di belakang ban, dan lokasi pembangunan kembali ke suara asalnya. Sore jatuh pelan. Langit menjadi jingga, memantul di kaca jendela yang baru terpasang. Reza menyelesaikan adukan terakhir, menaruh sekop, mengikat kembali tali sepatunya. Ia menatap bangunan yang sedikit demi sedikit mendekati utuh, seperti seseorang menatap janji yang masih samar. Panggil Mandor dari belakang. Kamu yakin baik-baik saja? Reza menoleh, senyum tipis terbit di bibirnya. Insya Allah, Bang. Orang boleh menilai sesuka hati. Kita yang menentukan cara berjalan. Malam itu, ketika pekerja lain tertidur kelelahan, Reza duduk sendirian di depan kos sederhana. Ia menatap kedua telapak tangan yang masih menyimpan bekas adukan.
Allah, cukupkan aku dengan ridho MU, bisiknya lirih. Lalu ia menulis sesuatu di catatan kecil. Hanya 2 kalimat yang rapi. Besok bekerja lebih tekun. Besok tetap memuliakan orang lain. Dan besok pun datang, seperti biasa. Namun ada sesuatu di udara yang tak disadari siapapun. Sejenis garis halus yang pelan-pelan menggambar ulang arah hidup. Garis itu belum terlihat oleh mata, tetapi ia sudah mulai bekerja. Diam-diam, pasti, menuju pertemuan yang kelak membuat banyak orang tertegun. Pagi kembali datang bersama kabut tipis yang menyelimuti deretan rumah di pinggiran kota itu. Bangunan besar milik Dr. Ayunda kini mulai tampak hampir selesai. Hanya sisa pekerjaan kecil, seperti pengecatan dan pemasangan pagar. Namun suasana di lokasi kerja terasa berbeda. Sejak kejadian memalukan beberapa hari lalu, para pekerja tak lagi berani bercanda berlebihan di depan Reza. Ada rasa segan. Ada pula rasa heran melihat ketenangannya yang tak berubah. Reza tetap datang paling pagi, membersihkan area kerja, lalu menyiapkan bahan sebelum yang lain tiba. Tak pernah sekalipun ia menyinggung soal penghinaan itu. Ia bekerja seperti biasa, dengan wajah yang tenang dan hati yang lapang. "Zah, lu nggak sakit hati?" tanya Iwan, rekan satu timnya, suatu pagi saat mereka sedang mengecat dinding luar. Reza menatap kuasnya, mengusapkannya perlahan ke dinding putih yang masih basah. "Sakit, Wan. Tapi kalau semua rasa sakit kita simpan di hati, lama-lama hati kita yang jadi rusak." Iwan terdiam. Kalimat sederhana itu menancap dalam. Di tempat lain, di klinik megah miliknya, Ayunda tampak sibuk memeriksa pasien. Senyumnya tetap indah, tutur katanya ramah. Namun sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Entah mengapa, bayangan Reza sering muncul di benaknya. Setiap kali melihat pekerja proyek atau mendengar suara palu dari kejauhan, ada rasa bersalah kecil yang menyelinap. Tapi ia menepisnya dengan alasan yang selalu sama. Reza hanya tukang bangunan, bukan siapa-siapa. Malamnya, ketika klinik sudah sepi, Ayunda duduk di ruang kerjanya yang dingin. Ia membuka berkas-berkas pasien. Namun pikirannya tak fokus. Suara tawa saat ia menyiram Reza dulu, kini terdengar menggema di kepalanya. "Kenapa aku harus ingat hal itu?" gumamnya pelan. Ia memejamkan mata, mengembuskan napas panjang, lalu mengalihkan pikirannya dengan memeriksa ponsel. Sementara itu, Reza di kosnya yang sederhana tengah menatap layar laptop tua. Di depannya terpampang serangkaian grafik dan laporan perusahaan yang tampak rumit. Ia mengetik pelan, sesekali menghela napas, lalu menutup laptopnya. "Belum saatnya mereka tahu siapa aku," ucapnya pelan. Ia menatap foto di dinding, gambar seorang pria tua berjas rapi. Ayahnya, almarhum pemilik perusahaan besar di bidang konstruksi. "Insya Allah, Ayah, aku akan buktikan bahwa manusia dinilai bukan dari tampilan, tapi dari sikapnya terhadap orang lain." Hari-hari berjalan cepat. Rumah Dr. Ayunda akhirnya selesai. Reza dan timnya berpamitan satu persatu. Ayunda hanya mengucap terima kasih singkat, tanpa menatap langsung ke arah Reza. Namun di detik terakhir, saat Reza hendak pergi, mata mereka sempat bertemu. Ada sesuatu di sana, rasa sesal yang samar, dan keikhlasan yang nyata. Beberapa minggu kemudian, Ayunda menghadiri sebuah seminar kedokteran di hotel mewah pusat kota. Ia diundang sebagai pembicara tamu bersama sejumlah dokter ternama lainnya. Acara itu dihadiri banyak tokoh penting, termasuk donatur besar yang dikabarkan akan membantu membangun rumah sakit baru di wilayah tersebut. Ketika nama donatur itu disebut, semua mata tertuju ke arah pintu. "Selamat datang, Bapak Reza Ramadan, CEO Ramadan Group Construction." Ayunda sontak menoleh. Langkah seorang pria berjas hitam melangkah masuk dengan percaya diri. Senyumnya sopan, tatapannya tenang. Ia menyalami beberapa pejabat dan panitia dengan ramah. Jantung Ayunda berdegup tak karuan. Nama itu, wajah itu, tak mungkin salah. Reza berjalan naik ke podium. Suaranya terdengar mantap, penuh keyakinan. "Perusahaan kami berkomitmen mendukung pembangunan rumah sakit gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Kami percaya, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk sesamanya. Kata-kata itu menghujam hati Ayunda. Ia menunduk. Matanya mulai berkaca. Saat Reza turun dari podium dan mata mereka bertemu lagi, dunia seolah berhenti berputar. Tak ada tawa, tak ada ejekan, hanya diam panjang yang penuh penyesalan. Ayunda berdiri, berjalan perlahan mendekat. Reza, jadi kamu? Reza menunduk sopan. Iya, Dok. Saya yang waktu itu masih belajar memahami hidup. Kenapa tidak bilang siapa kamu sebenarnya? Suaranya bergetar. Reza tersenyum lembut. Kalau saya bilang, mungkin dokter takkan tahu seperti apa rasanya menilai seseorang dari hati, bukan dari tampilan. Ayunda menahan air mata. Ingatan tentang semen yang ia siram ke tubuh Reza kembali menghantam dadanya. Ia ingin meminta maaf, namun suaranya tercekat. Reza melangkah pelan, menepuk bahunya sopan. Sudah lama saya maafkan, Dok. Hidup ini terlalu singkat untuk menanam dendam. Ayunda menatap punggung Reza yang menjauh, dengan mata berkaca penuh penyesalan. Ia sadar, lelaki yang dulu ia hina ternyata jauh lebih mulia dari yang ia bayangkan. Malam itu, Ayunda menangis sendirian di balkon rumah barunya. Di bawah sinar lampu jalan, rumah megah itu terasa dingin dan sepi. Sedangkan di tempat lain, Reza sedang berdiri di depan masjid kecil, menyerahkan sejumlah uang untuk pembangunan musola. Wajahnya tampak damai, bibirnya tersenyum lirih. Dan di langit malam yang sama, dua hati berdoa kepada Allah dengan cara yang berbeda. Satu memohon ampun, satu bersyukur karena sudah mampu memaafkan. Hari-hari berlalu cepat setelah seminar itu. Reza kembali sibuk dengan proyek-proyek besar yang kini mulai meluas ke berbagai kota. Nama Ramadan Group Construction menjadi pembicaraan di dunia bisnis karena kedermawanan dan kedisiplinannya yang luar biasa. Namun di balik semua kesuksesan itu, Reza tetap sederhana. Ia masih sering turun langsung ke lapangan, bercampur dengan para pekerja, bahkan sesekali ikut mengaduk semen seperti dulu. Bos, ngapain turun ke bawah? Biar anak-anak aja yang kerja, ucap asistennya suatu pagi. Reza tersenyum kecil. Aku dulu dari bawah, Bi. Jangan sampai lupa rasa debu di tangan sendiri. Asistennya hanya mengangguk kagum. Dalam diam ia sadar, itulah sebabnya banyak orang hormat pada Reza, bukan karena jabatannya, tapi karena kerendahan hatinya. Di sisi lain, Dokter Ayunda hidup dalam kebingungan yang sulit dijelaskan. Ia tetap menjadi dokter sukses, pasiennya semakin banyak, tapi ada ruang kosong di dadanya yang tak bisa ia isi dengan apapun. Setiap kali ia melihat bangunan rumah megahnya yang kini berdiri sempurna, ingatannya kembali pada wajah Reza, pria sederhana yang ia remehkan, tapi ternyata memiliki segalanya. Suatu malam, Ayunda tak sengaja melihat berita di televisi. Ramadan Group menyerahkan bantuan pembangunan rumah sakit gratis di desa terpencil Jawa Barat. Proyek tersebut dipimpin langsung oleh CEO muda Reza Ramadan. Ayunda menatap layar itu lama sekali. Ia melihat Reza berdiri di depan kamera dengan pakaian sederhana dan senyum damai. Di belakangnya, puluhan anak kecil melambaikan tangan dengan bahagia. Tanpa sadar, air matanya menetes. Allah, kenapa engkau pertemukan aku dengan orang sebaik itu, tapi aku justru mempermalukannya, ucapnya lirih sambil menutup wajah. Malam itu, Ayunda sujud lama sekali. Ia berdoa agar diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya, meski hanya dengan sebuah maaf. Beberapa minggu kemudian, klinik tempat Ayunda bekerja mengadakan kerjasama dengan pihak perusahaan konstruksi besar untuk membangun ruang operasi tambahan. Saat rapat koordinasi dimulai, ia membaca nama perusahaan di layar proyektor, Ramadan Group. Sekujur tubuhnya seketika dingin. Dan benar saja, ketika pintu ruang rapat terbuka, langkah Reza masuk dengan tenang. Wajahnya sama seperti terakhir ia lihat, namun kini dengan pancaran wibawa yang lebih dalam. Semua orang berdiri memberi salam hormat. Ayunda hanya menunduk, menahan gemetar di ujung jarinya. Reza berbicara dengan tenang, menjelaskan rancangan proyek dengan rinci dan profesional. Tak sekalipun ia menatap langsung ke arah Ayunda.
Namun setiap kalimatnya terasa seperti menembus dinding ruang rapat itu dan mengguncang hati yang dulu pernah meremehkannya. Setelah rapat selesai, Ayunda memberanikan diri mendekat. "Reza, boleh aku bicara sebentar?" Reza menoleh pelan, tersenyum tipis. "Tentu, dokter." Mereka berjalan ke taman kecil di belakang gedung. Suasana sore itu teduh. Angin berembus lembut membawa aroma rumput basah. "Reza." Suara Ayunda pelan, nyaris bergetar. "Aku masih ingat semuanya. Hari di mana aku menyiram kamu dengan semen. Hari di mana aku menertawakanmu. Aku menyesal." Reza menatapnya tenang. "Waktu sudah lewat, Dok. Tidak semua luka harus diobati dengan air mata. Ada luka yang justru jadi pelajaran." Ayunda menunduk. "Aku malu pada diriku sendiri. Aku yang berpendidikan tinggi, tapi hatiku waktu itu begitu sombong." Reza menarik napas dalam. "Allah Maha membolak-balikan hati, Dok. Kadang kita harus jatuh dulu untuk tahu caranya menghargai." Ayunda menggigit bibirnya, menahan isak yang ingin keluar. "Aku hanya ingin minta maaf, dari lubuk hati paling dalam. Kalau saja waktu bisa diulang, aku tak akan memperlakukanmu seperti itu." Reza tersenyum lembut. "Saya sudah memaafkan sejak lama. Karena kalau saya simpan dendam, mungkin rezeki saya tak akan sampai sejauh ini." Hening beberapa detik. Angin membawa suara burung yang kembali ke sarang. "Reza," kata Ayunda pelan. "Bolehkah aku menebus kesalahanku? Bukan dengan uang, tapi dengan membantu proyek amalmu. Aku ingin ikut dalam kebaikanmu." Reza menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Kalau niatnya karena Allah, insya Allah saya tidak keberatan." Sejak hari itu, Ayunda mulai bergabung dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh perusahaan Reza. Ia membantu di bidang medis, memberi pelayanan gratis untuk masyarakat miskin di pelosok daerah. Di setiap kegiatan, mereka bekerja berdampingan tanpa banyak bicara, tapi setiap pandangan yang saling bertemu menyimpan cerita panjang yang tak diucapkan. Sampai akhirnya, pada suatu sore di pedalaman Jawa Tengah, setelah selesai membangun klinik kecil, Ayunda hampir jatuh pingsan karena kelelahan. Reza sigap menolong, menuntunnya ke kursi. "Kamu nggak apa-apa, Dok?" "Cuma pusing sedikit," jawab Ayunda sambil tersenyum lemah. "Seharusnya istirahat dulu. Kamu kerja terlalu keras." Ayunda menatap Reza, kali ini dengan mata yang jernih. "Aku tidak merasa bekerja, Reza. Aku justru merasa sedang menebus sesuatu." Reza diam sejenak, lalu menatap langit sore yang berwarna jingga. Tebusan terbaik itu bukan dengan penyesalan, tapi dengan perubahan. Ayunda tersenyum kecil, menunduk. "Dan aku sudah mulai belajar dari seseorang yang pernah aku hina." Suasana senja itu diam-diam menjadi saksi perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Hati yang dulu saling jauh, kini perlahan didekatkan oleh takdir dan keikhlasan. Namun kisah mereka belum berakhir. Karena takdir Allah masih menyimpan satu kejutan lagi, kejutan yang kelak akan mengguncang seluruh hidup Ayunda, hingga ia benar-benar sujud dan menangis di hadapan Reza. Hari itu, udara pagi terasa begitu hangat di sebuah kota kecil tempat proyek sosial terbaru Reza dan Dr. Ayunda berlangsung. Sebuah rumah sakit amal tengah dibangun, bangunan megah dengan konsep modern dan ramah lingkungan. Pekerja tampak sibuk, beberapa di antaranya mengangkat material, sementara Ayunda mengawasi bagian medis dari tenda darurat yang dijadikan pos kesehatan sementara. Selama beberapa bulan terakhir, kerja sama mereka berjalan sangat baik. Tak ada lagi jarak seperti dulu. Ayunda mulai mengenal sisi Reza yang sederhana, bijaksana, dan penuh kasih. Ia melihat bagaimana Reza memperlakukan para pekerja dengan hormat, memberi upah lebih bagi yang lembur, bahkan selalu meluangkan waktu untuk salat berjamaah di masjid terdekat. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang belum diketahui Ayunda. Siapa sebenarnya Reza di balik nama dan kesederhanaannya? Sore itu, sebuah rombongan pejabat daerah datang meninjau lokasi pembangunan. Di antara mereka ada beberapa pengusaha besar dan pemilik media. Ayunda berdiri di sisi Reza,
tersenyum sopan ketika rombongan itu mendekat. Seorang pria berkemeja batik menghampiri dengan wajah cerah. "Ah, ini dia orangnya. Mas Reza Ramadan, pewaris tunggal keluarga Ramadan Group. Saya sudah lama ingin bertemu langsung." Kata pewaris tunggal itu terdengar jelas di telinga semua orang, termasuk Ayunda. Ia menatap Reza dengan mata membulat. "Pewaris tunggal," bisiknya tak percaya. Pejabat itu melanjutkan, "Siapa sangka, anak mendiang Haji Ramadan, pengusaha besar konstruksi, justru memilih turun langsung jadi pekerja lapangan. Luar biasa rendah hati." Beberapa orang bertepuk tangan, mengagumi sikap Reza. Sementara Ayunda berdiri kaku, dadanya berdebar tak karuan. Ia memutar pandangan ke arah Reza yang hanya tersenyum tenang. Seolah-olah berita itu bukan hal besar. Ayunda menelan ludah. "Jadi selama ini, kamu anak pemilik perusahaan besar itu?" Reza menatapnya lembut. "Iya, Dok. Tapi waktu pertama kali kita bertemu, aku memang sengaja tidak ingin dikenal sebagai siapa-siapa." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka. Ayunda merasa lututnya lemas. Dalam pikirannya, semua kejadian masa lalu terulang. Saat ia menatap Reza dengan jijik, saat ia menyiram tubuhnya dengan semen, saat ia menertawakan lamaran pria yang kini ternyata jauh lebih tinggi derajatnya darinya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Allah, apa yang sudah aku lakukan?" lirihnya dalam hati. Reza mendekat pelan, lalu berbicara dengan suara tenang namun dalam. "Waktu itu aku sedang belajar, Dok. Aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa nama besar, tanpa harta, tanpa gelar. Aku ingin tahu bagaimana manusia memandang manusia lain. Dan di hari aku melamar dokter dulu, aku benar-benar tulus. Aku ingin menguji diriku sendiri. Apakah aku siap mencintai tanpa syarat, meski harus ditolak?" Ayunda menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. "Reza, aku malu. Aku sudah memperlakukanmu seolah-olah kamu sampah. Padahal yang kubuang waktu itu adalah orang paling berharga yang pernah Allah pertemukan padaku." Reza menarik napas panjang. "Saya sudah memaafkan sejak lama. Karena saya tahu, setiap kesombongan akan tumbuh dari ketidaktahuan. Dan waktu itu, mungkin Allah sedang menguji kita berdua." Salah satu pejabat yang ikut meninjau berkata dengan kagum, "Mas Reza, sikap Anda patut jadi contoh. Tak banyak orang berkuasa yang mau bekerja di bawah terik matahari seperti pekerja biasa." Reza hanya tersenyum. "Semua manusia sama di hadapan Allah, Pak. Yang membedakan hanya hati dan amalnya." Ayunda menatap Reza dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya bergetar. "Reza, izinkan aku menebus semua kesalahanku, bukan dengan kata maaf, tapi dengan tindakan." Reza menatapnya tenang, namun tak memberi jawaban langsung. Ia hanya berkata lembut, "Waktu yang akan menjawab, Dok. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena menolak, tapi karena ingin hati kita benar-benar siap menerimanya." Seusai rombongan itu pergi, Ayunda berjalan sendiri menuju masjid kecil di ujung proyek. Ia duduk di tangga, memandangi langit sore yang perlahan berubah jingga. Dalam diam, ia menangis. Tangisan yang bukan karena penyesalan semata, tapi juga karena kekaguman kepada sosok yang dulu ia hina, namun kini justru mengajarkannya makna ketulusan dan kerendahan hati yang sesungguhnya. Malam itu, Reza kembali ke rumah dinasnya. Ia membuka jendela dan melihat ke arah proyek yang masih diterangi lampu. Dalam hatinya, ia tahu Allah sedang mengatur sesuatu. Ia tahu, hati Ayunda mulai berubah bukan karena harta, tapi karena cahaya dari penyesalan yang tulus. Namun takdir belum selesai berbicara. Karena beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa tak terduga akan mengguncang keduanya. Sebuah ujian yang akan menentukan, apakah hati mereka benar-benar siap menerima cinta yang telah Allah tulis sejak awal. Beberapa hari setelah rahasia besar itu terungkap, kabar tentang Reza menyebar cepat. Media lokal menulis kisahnya dengan judul yang mencolok, pewaris konglomerat yang menyamar jadi tukang bangunan. Nama Reza Ramadan kembali jadi sorotan,
Dan semua orang yang dulu bekerja bersamanya di proyek rumah Dokter Ayunda mulai sadar siapa sebenarnya pria itu. Namun, di balik gemerlap pujian dan kekaguman publik, ada satu hati yang justru tenggelam dalam penyesalan, hati milik Dokter Ayunda. Ia sering termenung di ruang kerjanya, menatap kosong keluar jendela. Hatinya terus diisi rasa bersalah yang tak bisa padam. Setiap kali mengingat wajah Reza yang tetap lembut meski ia hina dulu, air matanya selalu tumpah. Suatu sore, ia memberanikan diri menulis pesan di ponselnya. "Reza, bolehkah aku bertemu denganmu? Hanya sebentar saja. Ada hal yang ingin aku sampaikan langsung." Pesan itu dikirim dengan tangan gemetar. Namun balasan baru datang beberapa jam kemudian. "Baik, Dok. Besok pagi di lokasi proyek rumah sakit, selepas subuh." Malam itu, Ayunda nyaris tak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kalimat yang ingin ia katakan. Ia bahkan menyiapkan kerudung putih dan pakaian yang sederhana, bukan jas dokter, bukan pakaian mewah, hanya pakaian yang membuatnya terlihat seperti wanita biasa. Ia ingin datang bukan sebagai dokter kaya, melainkan sebagai seseorang yang ingin menebus kesalahan. Ketika fajar menyingsing, udara masih dingin dan lembab. Ayunda tiba di lokasi proyek. Di kejauhan, terlihat Reza tengah duduk di tangga masjid kecil, mengenakan sarung dan baju koko. Cahaya mentari pagi menyentuh wajahnya yang tampak damai. "Assalamualaikum, Reza." Reza menoleh dan menjawab dengan senyum tenang. "Waalaikumsalam, Dok." Mereka duduk berjarak. Tak ada suara selain kicau burung dan desiran angin. "Aku ingin meminta maaf lagi," ucap Ayunda dengan nada pelan. "Kali ini bukan karena dulu aku menertawakanmu, tapi karena selama ini aku masih belum bisa memaafkan diriku sendiri." Reza menatapnya. Kalau Allah sudah mengampuni, kenapa manusia masih menahan dirinya di penjara penyesalan? Ayunda terdiam. "Yang perlu dokter lakukan sekarang," lanjut Reza lembut, "bukan menyesal terus, tapi gunakan waktu untuk memperbaiki, memberi manfaat, dan memaafkan diri sendiri." Ayunda menatap Reza. Matanya berkaca. "Reza, aku tidak tahu kenapa, tapi semakin lama aku mengenalmu, aku merasa Allah sedang mempertemukan aku dengan sosok yang mengajarkan arti sabar dan ikhlas." Reza tersenyum kecil. Setiap manusia yang kita temui adalah cermin. Kadang, dari orang yang paling kita remehkan, justru Allah mengirim pelajaran terbesar. Hening beberapa saat. Lalu Reza menambahkan dengan suara pelan namun dalam. "Tapi, Dok, aku tidak ingin kisah ini berubah menjadi penyesalan abadi. Aku ingin semuanya menjadi jalan menuju kebaikan. Biarlah masa lalu kita jadi guru, bukan belenggu." Ayunda menunduk. "Dan kalau Allah memberi kesempatan kedua, apakah kau masih mau mengenalku seperti dulu?" Reza menatap jauh ke arah matahari yang mulai naik. "Kesempatan itu bukan aku yang memberi, Dok. Tapi kalau Allah menulisnya, tak ada yang bisa menolak." Hari itu menjadi awal baru bagi mereka berdua. Ayunda mulai terlibat lebih dalam kegiatan sosial Reza. Mereka bersama-sama turun ke desa, membagikan obat, sembako, dan membantu warga yang membutuhkan. Di setiap perjalanan, Ayunda selalu merasa tenang di samping Reza. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi jarak, hanya dua hati yang perlahan belajar saling memahami dalam diam. Namun, takdir Allah selalu punya cara untuk menguji cinta yang baru tumbuh. Suatu sore, ketika Reza dan timnya sedang meninjau lokasi pembangunan, sebuah kecelakaan kerja terjadi. Besi penyangga roboh, menimpa salah satu pekerja. Reza yang paling dekat langsung berlari menolong tanpa pikir panjang. Tapi di saat yang sama, besi besar lain ikut jatuh, menghantam pundaknya keras hingga ia tersungkur. "Reza!" teriak Ayunda yang melihat dari jauh. Ia berlari sekencang yang ia bisa. Lututnya hampir tak kuat menahan tubuhnya. Reza terbaring dengan darah mengalir di pelipisnya. Matanya mulai sayu. "Cepat! Bawa tandu! Cepat!" Ayunda menjerit memberi perintah. Tangannya bergetar menahan luka di bahu Reza. Beberapa menit kemudian, Reza dibawa ke klinik sementara. Ayunda sendiri yang memeriksa.
Tangannya gemetar tapi matanya penuh air mata. Tolong, ya Allah, jangan ambil dia sekarang. Jangan setelah aku baru belajar mencintainya dengan benar. Reza membuka mata pelan, menatap wajah Ayunda yang penuh air mata. Saya nggak apa-apa, Dok, katanya lirih. Mungkin Allah hanya ingin mengingatkan bahwa semua ini miliknya, termasuk waktu kita. Ayunda menggenggam tangannya erat, menahan tangis yang tak lagi bisa dibendung. Jangan bicara seperti itu, Reza. Aku belum sempat bilang sesuatu padamu. Reza tersenyum samar. Saya sudah tahu, Dok. Saya sudah tahu dari tatapanmu. Air mata Ayunda jatuh satu-satu. Tapi aku ingin mengatakannya langsung. Aku mencintaimu, Reza. Bukan karena siapa kamu, tapi karena Allah mempertemukan aku dengan seseorang yang membuatku paham arti rendah hati dan memaafkan. Reza menutup matanya, menahan perih di bahu yang terluka. Alhamdulillah, bisiknya lemah. Semoga cinta itu jadi jalan menuju surga, bukan sekadar dunia. Malam itu, Reza berhasil selamat dari luka beratnya. Tapi kejadian itu membuat Ayunda tak pernah bisa lagi berpaling. Ia menjaga Reza dengan tulus. Setiap hari datang menjenguknya di rumah sakit hingga Reza sembuh total. Namun takdir Allah belum selesai menulis akhir kisah mereka. Karena di balik kesembuhan itu, ada satu keputusan besar yang akan mengubah arah hidup keduanya untuk selamanya. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu. Luka di bahu Reza mulai sembuh. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Ia tampak lebih tenang, lebih banyak diam, dan sering menatap jauh ke arah langit, seolah tengah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, Ayunda tak pernah jauh darinya. Hampir setiap hari ia datang menjenguk, membawakan makanan, membersihkan perban di bahu Reza dengan tangannya sendiri, dan mengawasi kondisinya. Namun, di tengah perhatian itu, ia juga merasakan jarak halus yang tak bisa dijelaskan, seolah Reza menyimpan sesuatu yang besar. Suatu sore, setelah waktu asar, Reza meminta Ayunda untuk menemaninya berjalan sebentar di taman rumah sakit. Matahari mulai condong, cahayanya menembus daun-daun, membuat bayangan mereka berdua jatuh memanjang di tanah. Dok, ucap Reza pelan, ada hal yang ingin saya sampaikan. Ayunda menatapnya lembut. Apa itu, Reza? Reza tersenyum kecil. Tentang masa depan. Ayunda menegakkan tubuhnya, mencoba menebak ke arah mana pembicaraan ini akan berlanjut. Saya sudah lama berpikir, lanjut Reza, tentang hidup, tentang tujuan, dan tentang semua hal yang Allah percayakan. Ia menatap Ayunda dengan mata tenang. Tapi dalam tatapan itu terselip kegetiran yang halus. Selama ini saya terlalu banyak dikejar dunia. Bahkan kebaikan yang saya lakukan kadang masih bercampur dengan rasa ingin dianggap. Lalu Allah kasih saya banyak ujian. Dan dari ujian itu saya belajar bahwa ketulusan itu bukan soal apa yang kita dapat, tapi apa yang kita lepaskan. Ayunda diam. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Maksudmu apa, Reza? Reza menghela napas panjang. Saya memutuskan untuk berhenti sementara dari semua urusan bisnis. Saya ingin fokus di jalan dakwah dan kemanusiaan. Saya akan berangkat ke Yaman bulan depan, membantu pembangunan sekolah dan rumah sakit di sana. Ayunda sontak menatapnya dengan wajah pucat. Ke Yaman? Reza, itu jauh sekali, dan di sana sedang tidak aman. Reza tersenyum. Justru karena itulah saya ingin ke sana. Ada banyak anak yang butuh pendidikan dan pengobatan. Saya ingin menggunakan apa yang Allah titipkan untuk hal itu. Ayunda memegang tangannya erat. Matanya berkaca. Reza, tolong, jangan pergi. Aku sudah kehilangan banyak hal karena kesombonganku dulu. Jangan biarkan aku kehilangan kamu juga. Reza menatapnya dalam. Dok, cinta yang sejati itu bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi jalan agar yang kita cintai semakin dekat dengan Allah. Saya tidak pergi untuk menjauh, tapi untuk menjalankan perintah hati yang Allah tanamkan. Ayunda menunduk. Air matanya jatuh ke punggung tangan Reza. Aku baru belajar mengenalmu dengan benar. Baru belajar mencintaimu dengan jujur. Kenapa harus sekarang Allah pisahkan?
Reza mengangkat wajahnya dengan lembut. Mungkin karena Allah ingin menguji cinta kita. Apakah cinta ini karena dunia? Atau karena dia? Angin sore berembus pelan, membawa suara adzan maghrib dari kejauhan. Reza berdiri perlahan, menatap langit yang mulai oranye keunguan. Waktu saya hampir tiba, Dok. Tapi janji saya satu. Saya akan kembali kalau Allah mengizinkan. Dan kalaupun tidak, saya ingin dokter tahu, saya bahagia pernah mengenal seseorang yang mengajarkan saya makna kesabaran dan maaf. Ayunda menahan tangis. Reza, jangan bicara seperti itu. Namun Reza hanya tersenyum. Saya tidak pergi meninggalkan. Saya pergi untuk menjalankan titipan. Kalau Allah menghendaki, kita akan bertemu lagi, entah di dunia, entah di surganya. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat bagi Ayunda. Ia menyiapkan keberangkatan Reza ke Yaman, membantu urusan dokumen, dan mengantarnya ke bandara. Di terminal keberangkatan internasional, suasana terasa haru. Reza mengenakan gamis putih dan sorban. Wajahnya bersinar tenang. Terima kasih sudah hadir dalam hidup saya, Dok. Katanya sebelum melangkah ke gerbang imigrasi. Ayunda menggenggam tangannya erat. Reza, kalau kau tahu, setiap doa malamku hanya menyebut satu nama, namamu. Reza menatapnya lembut. Doa itu akan saya bawa, Dok. Dan semoga doa yang sama menuntun langkah kita, meski arah berbeda. Ia lalu berjalan perlahan, melambaikan tangan untuk terakhir kali sebelum menghilang di balik pintu keberangkatan. Ayunda berdiri mematung. Air matanya jatuh tak terbendung. Dalam hati ia berbisik, Ya Allah, lindungilah dia. Jika dia bukan untukku di dunia, izinkan aku menemuinya di sisi MU nanti. Sejak hari itu, Ayunda mulai rutin mengajar anak-anak yatim di klinik kecil yang mereka bangun bersama. Ia memakai jas putih yang dulu membuatnya sombong, kini sebagai pengingat akan kesalahan yang telah berubah jadi pengampunan. Namun beberapa bulan kemudian, sebuah berita datang dari Yaman yang membuat seluruh negeri gempar. Rombongan relawan Indonesia terkena serangan di wilayah konflik, dan salah satu di antara mereka disebut-sebut adalah Reza Ramadan. Ayunda menjatuhkan berkas yang ada di tangannya. Napasnya tersengal, matanya berair. Allah, jangan ambil dia dariku seperti ini. Ia berlari ke musola klinik, bersujud lama sekali, menangis tanpa suara. Allah, Engkau yang maha mengatur. Jika dia sudah kau panggil, jadikan cinta ini saksi bahwa aku pernah mencintai seseorang karena MU. Namun takdir Allah tak sesederhana itu. Karena di balik kabar duka yang mengguncang itu, tersembunyi satu keajaiban yang akan membalikan segalanya. Keajaiban yang membuat seluruh hidup Ayunda berubah selamanya.